Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Dimas Jaditya. Saya berasal dari Universitas Pamulang dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 5 materi yang terdapat dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, kita akan bedah satu persatu. Mari kita mulai dengan pengenalan komputer. Komputer ini berasal dari bahasa Inggris yaitu compute yang berarti menghitung, dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi, pada mulanya, komputer ini dibuat untuk melakukan suatu proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi pada sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan atau input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita masuk generasi perkembangan komputer. Generasi pertama terjadi pada tahun 1951 hingga 1958. Pada generasi ini, generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai penguat sinyal. Inilah ciri dari komputer generasi pertama. Lalu, pada komputer generasi pertama ini menggunakan punch card sebagai alat input data dan penyimpanan informasi. Lalu, pada komputer generasi ini mempunyai kelemahan, yaitu ukuran tabung hampa udara yang besar, sehingga secara fisik komputer tersebut memiliki ukuran yang besar dan memiliki berat yang juga sangat berat. Lalu, pada generasi kedua yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1963. Pada generasi ini, generasi kedua, komputer sudah menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda sebagai elemen utama untuk mengolah data dan menggantikan tabung hampa udara. Ya, berarti di generasi kedua ini sudah tidak menggunakan lagi tabung hampa udara. Lalu sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman yang tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Lalu kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Lalu ukurannya sudah lebih kecil dari komputer generasi pertama. Proses operasinya sudah lebih cepat, jutaan operasi per detik, dan daya listriknya lebih kecil. Lalu permulaannya munculnya komputer ini adalah munculnya mini komputer atau DSI PDP 8 tahun 1963. Lalu pada generasi ketiga yang terjadi pada tahun 1964 hingga 1979. Pada generasi ketiga ini komputer sudah menggunakan chip IC atau Integrated Circuit sebagai elemen utama untuk pengolah data. Sebuah chip berisi banyak sekali komponen komputer yang dipadatkan. Lalu ukuran komputer sudah lebih kecil, kecepatan semakin meningkat. Punch card tidak lagi digunakan pada generasi komputer ini, digantikan oleh magnetic tape dan disket. IBM S360 merupakan komputer pertama yang menggunakan IC, diperkenalkan pada tahun 1964. Lalu, pada generasi keempat yang terjadi pada tahun 1979 hingga 1980. Komputer ini menggunakan mikroprosesor yang merupakan pemadatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip. Disebut LSI atau Large Scale Integration, yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Lalu, ukurannya sudah lebih kecil dibanding generasi-generasi sebelumnya, dan juga kemampuan dan kecepatannya semakin meningkat. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal atau yang disebut dengan PC, di mana saat itu Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Pada generasi kelima terjadi pada 1981. Komputer ini merupakan pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, berkembangnya menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Pada tahun ini IBM memproduksi PC secara massal. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi komputer.
Yang pertama, berdasarkan tujuan pemakaian. Berdasarkan tujuan pemakaian itu ada dua, yaitu special purpose dan general purpose. Kita masuk ke special purpose. Special purpose hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contohnya, komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. Lalu, yaitu general purpose yang tadi kita sudah katakan. General purpose ini multi problem solving, word processing, graphic processing. Contohnya seperti personal computer atau PC. Nah, kita lanjut ke klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah. Nah, yang pertama itu ada komputer analog. Nah, komputer analog ini inputnya berupa besaran fisik. Nah, contohnya seperti mengetahui arus listrik, tekanan udara, getaran, kecepatan angin. Lalu cenderung lebih cepat. Lalu keluaran atau hasilnya berupa grafik. Nah, kita masuk ke komputer digital. Inputnya berupa angka atau huruf, biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis atau teknik. Proses data lebih tepat dibanding komputer analog. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan dalam proses. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi. Output yang dihasilkan dapat berupa angka, gambar, huruf, atau grafik. Lalu ada komputer hybrid. Komputer hybrid ini perpaduan antara komputer analog dan komputer digital. Lebih cepat dibanding komputer analog dan lebih tepat dari komputer digital. Itulah komputer hybrid. Kita masuk yang ketiga. Klasifikasi komputer berdasarkan ukuran dan kemampuannya. Berdasarkan ukuran dan kemampuannya itu ada microcontroller. Semua perangkat berada di dalam satu chip. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Jika dilihat dari segi harga, microcontroller ini harga umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya karena perangkatnya relatif sederhana. Contohnya, komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk mengatur lampu lalu lintas. Lalu ada mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Contohnya seperti PC atau notebook. Lalu mini komputer. Mini komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi user pada saat yang bersamaan dan time share. Komputer ini lebih cenderung digunakan untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Contoh komputer yang termasuk dalam golongan ini adalah IBM AS, maksudnya A5-400. Lalu ada mainframe. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Wow, multi-server. Komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunanya umum untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Contohnya pada bank. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh perkembangan komputer. Pertama ada Charles Babbage, the grandfather of modern computing. Lalu ada Lovelace Biron, the first computing programmer. Lalu ada Herman Hollerith. Lalu ada Von Neumann dan Alan Turing. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu Central Processing Unit. Apa sih Central Processing Unit itu atau CPU? Nah, kita akan jelaskan apa itu CPU. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU atau Central Processing Unit atau yang disebut pengelola pusat. Nah, banyak orang awam yang mengatakan CPU sebagai prosesor. Nah, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Nah, CPU ini diibaratkan otak di komputer karena cepat atau lambatnya kinerja pada komputer itu tergantung dari kualitas dan teknologi yang digunakan pada CPU. Nah, definisi dari CPU ini adalah CPU yang singkatannya dari Central Processing Unit adalah sebuah perangkat keras
komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Nah, yang pertama adalah unit control atau control unit. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU, dan CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Nah, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kembali ke memori utama lagi untuk disimpan. Nah, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah satu, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Lalu, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Lalu ada mengirim instruksi ke ALU atau Arithmetic Logic Unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Lalu mengawasi kinerja ALU, lalu menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, selanjutnya itu ada register. Register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Nah, memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak. Bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU. Nah, yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan seluruh tubuh, mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Lalu ada ALU. Nah, kita sudah sebutkan tadi, Arithmetic Logic Unit. Nah, Arithmetic Logic Unit ini merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian dari ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika dan unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Nah, tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Lalu ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektroniknya digunakan disebut adder. Jadi kita masuk ke bagian-bagian yang terdapat dalam CPU. Yang pertama itu ada power supply. Power supply ini adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, CD-ROM. Nah, lalu yang kedua ada motherboard. Motherboard ini ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Lalu motherboard yaitu papan PCB mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Motherboard juga bisa disebut juga sebagai mainboard. Pada mainboard terdapat bagian-bagian input maupun output beberapa soket ataupun slot. Nah, seperti soket prosesor, slot memori, konektor ID, soket catu daya, slot peripheral, I/O port, dan lain-lainnya. Jadi, semua tempat untuk komponen sudah tersusun rapi di dalam motherboard ini. Motherboard ini disimpan atau ditempatkan di casing atau kotak komputer.
Lalu yang ketiga ada hard disk. Nah, hard disk ini disebut juga dengan hard drive, fixed disk, HDD, atau cukup hard disk saja. Nah, hard disk ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem data dalam komputer. Lalu hard disk ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada piringan magnetik, terus bagian mekanis, serta head untuk membaca data. Piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian-bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk antara lainnya adalah 1. ATA, yang kedua SATA, yang ketiga ada SCSI. Yang keempat yaitu adanya prosesor. Nah, prosesor ini sering disebut juga sebagai otak atau pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Nah, prosesor ini adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, prosesor ini terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard tadi dan dapat diganti dengan prosesor lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard tersebut. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor tersebut. Yang kelima ada VGA card. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya untuk menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Lalu ada CD-ROM. Nah, CD-ROM ini atau singkatan dari Compact Disc Read Only Memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Nah, ukuran data yang dapat disimpan saat ini mencapai 700 MB atau 700 juta bit. CD-ROM bersifat read only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD-ROM, CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis berulang kali atau rewrite, yang lebih dikenal dengan nama CD. Selanjutnya ada kabel data. Nah, kabel data mempunyai fungsi yang penting juga, yaitu untuk menghubungkan komponen-komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard tersebut. Lalu yang kedelapan ada LAN card. Ada yang tahu LAN card itu apa? Ya, LAN card itu adalah Local Area Network. LAN card atau Local Area Network mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komponen satu dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya, jika mempunyai jaringan ASDL, ataupun bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung dengan HUB atau SUB. Lalu ada kabel UTP. Nah, kabel UTP ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN atau Local Area Network, tapi tidak bisa memiliki kabel UTP, maka sangat mustahil jika dapat melakukan koneksi antara komputer kita ke komputer lainnya. Nah, yang ke-10 ada RAM. Nah, dari tahu RAM itu apa? Nah, RAM ini adalah Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Nah, RAM ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Nah, lainnya hal dengan ROM. Mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Selanjutnya
kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu memori. Nah, kita akan menjelaskan apa itu memorinya dulu. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data ini disimpan. Sering digunakan istilah store atau storage memory untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket, tempat informasi untuk dibaca dan ditulis memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi untuk kerja dan karenanya. Nah, memori ini merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Computer memory merupakan piranti yang digunakan sebagai media penyimpanan data. Masuk ke jenis-jenis memorinya. Nah, yang pertama itu ada ROM atau Read Only Memory atau firmware. Nah, ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. ROM bisa disebut dengan BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang kedua ada CMOS atau Complementary Metal-Oxide Semiconductor. CMOS adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS ini berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari RAM. Yang ketiga ada RAM, yaitu Random Access Memory. Random Access Memory atau yang kita sebut RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Lalu ada DRAM, yaitu Dynamic RAM. Dynamic RAM adalah RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Dynamic RAM salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Lalu selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. SDRAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari Dynamic RAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada Dynamic RAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 1000 MHz. Selanjutnya itu ada memori eksternal. Memori eksternal ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Di memori eksternal ini terdapat juga berbagai jenis-jenisnya. Yang pertama ada DASD atau Direct Access Storage Device. Nah, DASD ini mempunyai akses langsung terhadap data, contohnya magnetic, removable hard disk, atau optical disk. Lalu ada SASD atau yang disebut juga singkatannya dari Sequential Access Storage Device. SASD ini mempunyai akses data secara tidak langsung berurutan seperti pita magnetik. Udah gak terasa nih, kita udah masuk ke materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini adalah input dan output device. Nah, saya akan jelaskan input device-nya dulu. Input device ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kita sudah membicarakan tentang input device dan selanjutnya kita membicarakan tentang output device. Output device ini ada beberapa macam juga, yaitu pertama monitor. Nah, monitor adalah alat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses komputasi.
Instruksi-instruksi yang kita masukkan ke komputer akan ditampilkan pada layar monitor. Dan tampilan pada monitor ini telah diukur oleh satuan piksel. Nah, semakin tinggi pikselnya maka resolusi monitor juga semakin tinggi. Maka gambar yang ditampilkan semakin tajam dan semakin jelas. Nah, itu dia monitor. Dan selanjutnya ada printer. Nah, printer ini merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Nah, jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot matrix, print inkjet, dan print laser. Kali ini kita akan membahas yaitu print jenis dot matrix. Printer dot matrix adalah jenis printer yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena printhead printernya jenis ini terdiri dari jarum-jarum yang tersusun sekitar 9-24 pin. Nantinya jarum-jarum ini akan memukul pita-pita sehingga membentuk sebuah karakter pada kertas. Nah, lalu ada printer jenis inkjet. Printer all-in-one dan printer infus merupakan printer inkjet yang lagi populer pada saat ini. Nah, dengan printer all-in-one ini kita bisa mendapatkan fasilitas tambahan yaitu scanner. Nah, jadi di printer ini tidak hanya menyetak gambar atau tulisan, tetapi kita juga bisa men-scan dan fotokopi. Sedangkan untuk printer infus biasanya digunakan oleh warnet atau rental komputer dengan pertimbangan printer jenis ini lebih ekonomis dari segi pemakaian. Selanjutnya ada jenis printer jenis laserjet. Printer laser adalah printer dengan bahan baku tinta berupa serbuk atau toner. Nah, cara kerjanya yang mirip dengan mesin fotokopi sehingga menjadikan printer ini mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan mencetak dokumen yang lebih cepat. Bila dibandingkan dengan jenis printer lainnya, selain itu kualitas yang dihasilkannya juga sangat bagus dan tinta lebih cepat kering. Selanjutnya ada speaker. Nah, speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi radio atau audio dengan cara membesarkan komponennya berbentuk satu. Lalu ada proyektor. Nah, proyektor adalah alat yang berfungsi memproyeksi atau memancarkan data atau slide yang bersumber dari komputer, DVD player, televisi atau media lain yang sudah dicetak. Yang tidak kalah penting dari pemakaian LCD projector adalah screen projector. Screen projector adalah layar yang digunakan sebagai tempat dipancarkannya sinar LCD. Jadi jika tidak ada LCD projector, tidak ada screen projector, maka hasil yang dipantulkan oleh LCD projector tadi atau proyektor tadi akan tidak jelas, akan buram. Nah, namun ada kelebihan penggunaan screen projector, yakni sumber cahaya LCD dapat dipancarkan dari belakang screen, sehingga dalam presentasi atau acara yang menggunakan proyektor dapat terlihat lebih rapi. Saya sudah menjelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 4. Saya sudah menjelaskan banyak tentang pengantar teknologi informasi, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan kurang jelas atau pengucapan saya tidak jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.